Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yadis sa'ah. Man yuti'u Allah wa rasulahu faqad rashada wa man yusihima fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurru Allah syai'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di acara dalam rangka menghadiri Coffee Morning yang mudah-mudahan ini semua menjadi sababiyah kalau kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dengan memperbanyak membaca salawat dan mengikuti sunnah-sunnahnya kita diakui sebagai umatnya dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Izinkanlah para jamaah dalam kesempatan ini saya menyampaikan sedikit materi, yaitu tafsir surah Al-Mulk ayat 2. Tafsir yang saya ambil dari kitab Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayah sadaqallahul azim. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allazi khalaqa yang menjadikan mati, alladzi khalaqal mauta yang menjadikan mati, wal hayata dan hidup. Jadi yang namanya al-maut dan wal hayah ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Liyabluwakum, supaya dia menguji kamu. Liyabluwakum, supaya dia menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Surah Al-Mulk ayat 2. Jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, asbabul nuzul, sebab daripada turunnya ayat ini dilatar belakangi suatu ketika ada sekelompok orang-orang yang berkumpul, seraya orang-orang ini saling berdebat satu sama lain. Ada yang mengatakan yang namanya kematian itu ada dengan sendirinya. Kemudian begitu juga wal hayata, kehidupan itu juga dia katakan kehidupan itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang ngatur, semuanya alami gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Ketika Allah di dalam Al-Quran menggunakan lafadz khalaqa, bukan ja'ala. Kalau ja'ala, alladzi ja'alal mauta wal hayata, bukan, tapi menggunakan khalaqa yang artinya menciptakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafadz khalaqa, artinya tidak ada yang ikut campur. Makhluk-makhluknya tidak ada yang ikut campur. Sepertinya khalaqal laila wan nahar, dan dialah yang menciptakan malam dan siang. Makhluk Allah tidak ada yang mampu, tidak ada yang ikut campur. Tetapi ketika berbicara pernikahan antara laki-laki dan perempuan, di situ Allah SWT menggunakan ja'ala, yang artinya menjadikan. Ada campur tangan manusia, bapak dan ibu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mempunyai seorang anak kepada satu pasang suami istri tersebut. Itu kalau menggunakan lafaz ja'ala. Tapi kalau khalaqa, mutlak semuanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti khalaqal mauta wal hayata, kematian dan kehidupan itu semuanya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan bahwasanya yang namanya al-maut dan al-hayah itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian dan kehidupan itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alladzi khalaqal mauta wal hayata, maut dan hayat atau kematian dan kehidupan ini menurut tafsir Ibnu Katsir, dia adalah makhluknya Allah, yang sampai-sampai digambarkan dalam tafsir tersebut wujud daripada al-maut itu adalah seperti domba. Ketika al-maut ini melewati apapun, ketika melewati satu orang, orang itu akan mati. Ketika maut ini melewati ratusan bahkan ribuan orang, akan mati semua dalam sekejap. Ini yang namanya al-maut, digambarkan dalam tafsir tersebut seperti domba. Kemudian yang namanya al-hayah atau kehidupan, itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala, digambarkan seperti kuda. Jikalau sesuatu yang dilewati oleh al-hayah ini akan hidup, apapun itu, entah manusia atau hewan dan lain sebagainya. Karena al-maut wal hayat ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa yang sederhana, selain Allah berarti makhluk itu. Jadi selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ranahnya yang saya sebutkan tadi, digambarkan seperti domba, digambarkan seperti kuda, itu perkara yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia. Ini hanya mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa melihat biiznillah. Karena kita sebagai orang mukmin, sebagaimana Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman adalah yang mengimani perkara yang gaib, termasuk kita wajib mempercayai, mengimani adanya malaikat-malaikatnya Allah, wajib mempercayai adanya hari kiamat dan lain sebagainya. Karena allazina yu'minuna bil ghaib. Kalau orang Islam itu harus beriman dengan perkara yang yang gaib. Tidak semuanya bisa dilihat, tidak semuanya bisa dicerna oleh akal manusia. Kalau ada orang Islam semuanya harus rasional, berarti dia bermasalah dalam memahami, dalam menerapkan ayat alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini menurut pendapat Imam Muqatil bin Sulaiman dan Imam Juzai Al-Kalbi. Jadi ini menurut pendapat beliau. Kemudian lanjutan ayat tersebut, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kamu. Jadi kehidupan itu pasti ada ujian. Kalau kita tidak ingin ujian, cobaan, musibah, berarti kita jangan hidup
Karena konsekuensi kita hidup di dunia ini harus siap menghadapi apa? Ujian. Entah itu fitnahan, cacian, makian dan lain sebagainya, kita harus siap. Karena itu seni daripada kehidupan. Liyabluwakum. Kemudian ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ahsanu amala, bukan aksaru amala. Secara tidak langsung Allah itu mengutamakan kualitas sebuah ibadah daripada kuantitas sebuah ibadah. Jadi mengutamakan kualitas terbaik mana ibadahmu daripada amalmu banyak tapi tidak berkualitas. Sehingga Allah menggunakan lafaz ahsanu amala, yang terbaik amalnya, yang bagus amalnya, tidak aksaru amala. Kalau seandainya Allah menggunakan kuantitas, tentu menggunakan liyabluwakum ayyukum aksaru amala. Tapi ternyata tidak. Kenyataannya Al-Quran itu tertulis liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Karena apa? Amal itu ada yang bagus, ada amal yang jelek. Amal yang bagus itu pasti dasarnya lillahi ta'ala. Kalau amal yang jelek atau buruk pasti selain lillahi ta'ala. Itu kata kuncinya di situ para jamaah, untuk kita bisa membedakan amalku ini bagus atau buruk. Lihat dulu niat kita, tujuan kita. Kalau kita murni tujuan kita lillahi ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti termasuk ahsanu amalan. Tapi kalau sebaliknya, tujuannya yang lain, linnas, lidunya, lilfulus dan lain sebagainya tujuannya, berarti bukan termasuk ahsanu amalan. Bisa jadi orang itu hidup di dunia singkat tapi amalnya banyak, bagus. Ada pula seseorang itu umurnya panjang tapi sedikit amalnya. Dulu ada orang yang umurnya pendek, menjalani keislaman hanya 6-7 tahun saja. Siapakah dia? Sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini umurnya pendek, bahkan menjalani agama Islam, mengimani Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 6-7 tahun. Tapi ketika beliau wafat, ketika beliau meninggal dunia, ihtazzal arsyu li mauti Sa'd bin Mu'adz. Sampai-sampai arsy itu tergoncang. Karena apa? Meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Mengapa bisa seperti itu? Karena beliau itu meskipun umurnya pendek, menjalani Islam hanya 6-7 tahun, tapi berkualitas, tulus, ikhlas, murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai meninggal beliau itu arus tergoncang para jamaah. Inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa taala memulai ayat tersebut atau kalimat tersebut al-maut baru al-hayat, tidak al-hayat baru al-maut? Menurut pendapat para ulama, jadi setiap redaksi Al-Quran itu para jamaah itu ada maksud dan tujuan. Seperti hanya kita menemukan kata bar dan bahar, daratan dan lautan. Itu ternyata Allah Subhanahu wa taala kalau kita menghitung kata bar itu kan daratan, bahar ini lautan. Itu ternyata penyebutannya lebih banyak al-bahar daripada al-bar. Ternyata realitanya di dunia ini, khususnya di bumi, jumlah daratan dan lautan banyak pundi? Lautan. Ternyata Al-Quran itu sudah menyebutkan lebih banyak penyebutan bahar daripada bar. Inilah kehebatan daripada Al-Quran. Sampai-sampai seperti itu para jamaah. Setiap lafaz, setiap huruf itu ada maksudnya, Masya Allah.
Alasan yang pertama, mengapa Allah memulai al-maut baru wal hayat? Yang pertama, karena kematian itu akan kita temui di dunia. Contohnya ada orang meninggal, kita menemui, kita menjumpai ada orang yang meninggal. Ini menurut daripada Ibnu Abbas. Yang kedua, mengapa al-maut baru al-hayat? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, itu bermula dari apa? Turab, yaitu tanah. Tanah ini sesuatu yang tidak bisa bergerak dan tidak ada nyawanya, alias benda mati. Kemudian Allah meniupkan ruh, kun fayakun, jadilah Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi tadinya sesuatu yang mati baru hidup. Ini menurut pendapat yang kedua. Menurut pendapat yang ketiga, al-maut baru wal hayat, ini alasannya penyebutan kematian itu tujuannya supaya mendorong manusia agar cepat-cepat melakukan amal yang baik. Ketika kita punya tujuan, punya keinginan yang baik, endang segera gitu. Jangan ditunda-tunda. Misalnya kita mau memberikan sesuatu, segera. Jangan ditunda nanti kalau sudah pensiun, nanti kalau sudah umur sekian, nanti kalau sudah punya rezeki banyak. Jangan menunda-nunda. Kalau kita mau memberi sesuatu, segera. Tidak usah menunggu banyak dan tidak usah menunggu kaya. Ini karena Allah menggunakan lafaz al-maut dan wal hayat. Kemudian yang keempat, pendapat yang keempat ini adalah terjadinya manusia seperti kita ini selain Nabiullah Adam alaihissalam itu bermula dari apa? Sperma atau nutfah. Itu perkara yang tadinya tidak ada kehidupan. Artinya tidak ada kehidupan itu belum ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sekitar 3-4 bulan ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di situ ada kehidupan. Oleh karenanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menegaskan kepada kita agar bersegeralah untuk beramal yang baik, jangan menunda-nunda. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayat tersebut, wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa, al-aziz, al-ghafuru, lagi maha pengampun. Artinya apa? Sekuat apapun manusia, pengaruhnya sehebat apapun, dia akan lemah di hadapan al-aziz, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa. Al-ghafuru, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, dosa orang yang melakukan apapun dosa terbesar terberat, selagi dia tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubat sungguh-sungguh, akan mendapatkan sifat Allah al-ghafur, yaitu lagi maha pengampun. Dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dahulu ada kisah, suatu ketika ada wanita yang sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita ini sukunya suku Juhainah. Suku Juhainah ini dari Najd, kalau sekarang Arab Saudi. Wanita ini datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi, tolong saya dirajam. Nabi juga heran, kenapa sampean minta dirajam? Kenapa sampai minta dirajam? Bukankah konsekuensi daripada dirajam itu meninggal karena dilempari batu? Apa yang menjadikan kamu datang ke sini dan minta dirajam? Ceritalah wanita tersebut. Ya Nabi Allah, saya pernah melakukan berzina berkali-kali dengan seorang laki-laki yang bukan pasangan yang sah menurut dalam Islam, sehingga saya melakukan zina sampai-sampai saya hamil. Tolong saya dirajam ya Rasulullah. Akhirnya apa kata Nabi? Oh, kamu ingin dirajam? Baik, tapi tunggu dulu, biarkan bayi yang ada di dalam kandunganmu itu lahir dulu. Setelah lahir kamu datang ke sini lagi, silakan kalau mau dirajam.
Setelah ditunggu beberapa bulan, kemudian lahirlah bayi tersebut, kemudian datang betul-betul perempuan tersebut. Akhirnya dirajam oleh para sahabat atas perintah Rasulullah SAW karena melakukan dosa zina. Setelah dirajam dan akhirnya Allah memanggil, meninggal wanita tersebut yang ahli zina. Setelah dirawat, kemudian mau disolati, datang Sayyidina Umar, tusalli alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat. Wahai Nabi, apakah sampean serius mau mensolati ini wanita? Bukankah waqad zanat, perempuan ini ahli zina? Mengapa sampean solati? Kata Nabi, faqala laqad habas taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinati lawasi'atuhum. Ketahuilah Umar, seandainya taubatnya wanita ini, karena dikenal wanita tersebut sudah taubat, karena apa? Datang kepada Nabi. Seandainya taubat wanita ini dibagi-bagikan kepada 70 penduduk ahli Madinah, niscaya semuanya akan rata dan akan diampuni dosa-dosa orang tersebut sebanyak 70 ahli penduduk Madinah. Kemudian wahal wajadta taubatan afdhala min anjadat binafsihima lillahi ta'ala. Nah di sini akhirnya Rasulullah melanjutkan, adakah taubat yang lebih utama daripada menyerahkan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini luar biasa. Seorang wanita yang berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Dia adalah wanita dari suku Juhainah Najd. Artinya apa? Sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, kalau kita taubatan nasuha, kita bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, dengan tulus, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita para jamaah dengan sifat Al-Ghafur, yaitu Maha Pengampun. Kemudian apa sih istimewanya daripada surah Al-Mulk? Surah Al-Mulk ini dikenal di kalangan ahli sunnah wal jamaah sebuah surah yang manakala dibaca, bahkan kalau seandainya diamalkan berkali-kali, berulang-ulang, istiqomah, bahkan sampai dihafalkan, ini bisa menjadi apa? Syafaat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah. Qala, Nabi telah bersabda, inna suratan minal Qur'ani, ada satu surah dari Al-Quran, salasuna ayatan, jumlahnya 30 ayat, syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi biyadil mulk. Jadi ada satu surah di dalam Al-Quran yang jumlahnya 30 ayat. Surah tersebut bisa memberikan syafaat, pertolongan, perlindungan bagi orang yang membaca, bagi orang yang menghafalkan, bagi orang yang mengamalkan secara istiqomah, konsisten. Hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi biyadil mulk. Sampai dosa-dosa orang tersebut diampuni, sampai orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Mengamalkan surah Al-Mulk atau Tabarak. Artinya apa? Umum kita masih ada kesempatan para jamaah, istiqomahlah untuk membaca surah apa? Al-Mulk. Syukur-syukur dihafalkan. Tidak banyak, hanya 2 halaman lebih sedikit, kurang lebih 2 halaman setengah. Itu bisa menjadikan benteng perlindungan kita ketika kita berada di dalam kubur. Kemudian yang terakhir para jamaah, lalu apa hikmah daripada ayat tersebut? Hikmahnya adalah kita hidup di dunia hanyalah sementara. Hidup ini hanya sementara para jamaah, tidak selama-lamanya. Oleh karenanya harus diutamakan amal yang baik daripada yang lainnya. Beramalah yang maksimal, yang bagus, dengan harapan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah lagi dari ayat ini adalah agar diri kita selalu ingat dengan kematian, karena orang yang cerdas adalah aksaruhum lil mauti dzikran ahsanuhum lima badahu isti'dadan ulaika al aqyasun.
Orang yang paling cerdas adalah dia yang beramal yang baik, mengingat selalu kematian, karena orang yang cerdas adalah orang yang selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian. Mudah-mudahan para jamaah kita husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ustaz Abdul Qadir untuk lengkap uraian daripada tersebut. Ini ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Quran surat Al-Mulk itu apakah harus dilakukan sebelum tidur atau bisa di waktu-waktu yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Pertanyaannya, apakah ketika mengamalkan surah Al-Mulk, pas membaca surah Al-Mulk itu sebelum tidur atau bisa yang lainnya? Jawabnya adalah waktunya bebas, yang penting dalam sehari semalam terbaca. Karena apa artinya kalau kita mengamalkan Al-Quran hanya ketika pas sebelum tidur? Karena ada kondisi terkadang lupa. Yang paling bagus, yang paling aman adalah ketika kita ingat, entah itu pagi, siang, atau sore, atau malam, panjenengan bisa membaca surah Al-Mulk tersebut. Karena apa? Ibadah yang paling utama adalah bitilawatil Quran, itu baca Al-Quran, lebih-lebih surah Al-Mulk. Jadi seperti itu jawaban saya, mudah-mudahan bisa memahamkan. Cukup ya? Terima kasih.